Swastiastu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang labor turnover. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya, Edo Umaden Rayana, NPM 527. Yang kedua ada Komang Budi Rizalante, NPM 531. Yang ketiga ada Igusti Ngurah Geri Gautama, NPM 537. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang labor turnover. Labor turnover atau LTO atau turnover rate merupakan persentase dari karyawan yang berhenti dari sebuah perusahaan atau organisasi diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja yang berhenti bekerja dalam periode waktu tertentu. LTO berkaitan dengan retensi karyawan di suatu perusahaan di mana keduanya berbanding terbalik. Semakin tinggi turnover berarti semakin rendah retensi, dan begitu pula sebaliknya. LTO juga dikaitkan dengan tingkat kebahagiaan dan kepuasan karyawan tentang pekerjaan dan organisasinya. Besar kecilnya persentase tingkat turnover karyawan menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk bisa menentukan langkah yang tepat untuk pembenahan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu tentang jenis turnover karyawan. Jenis turnover karyawan berdasarkan sukarela, pengendalian, dan juga fungsional. Namun jenis turnover karyawan yang akan dibahas terkait dengan pengaruh dengan stabilitas perusahaan adalah dari segi tingkat fungsi. Jenis turnover berdasarkan tingkat fungsi terbagi menjadi dua, yaitu turnover fungsional dan disfungsional. Yang pertama, turnover fungsional, di mana turnover karyawan tidak mempengaruhi kualitas perusahaan, bahkan cenderung menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena memang karyawan tersebut memiliki kinerja buruk sehingga perusahaan dapat mengganti dengan karyawan lain yang lebih baik. Yang kedua ada turnover disfungsional. Jenis turnover ini cenderung merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, baik kinerja buruk maupun bagus pada karyawan tersebut tetap dibutuhkan secara fungsional. Kedua, hilangnya sosok pemimpin. Yang ketiga adalah karyawan tersebut memiliki kinerja baik, perilaku baik, dan memiliki pengaruh besar nantinya bagi perusahaan. Dan yang selanjutnya ada proses terjadinya turnover. Yang pertama yaitu proses evaluasi. Karyawan akan mengevaluasi beberapa hal selama mereka bekerja. Yang kedua ada keputusan. Pada proses ini karyawan mulai memiliki opsi untuk tinggal atau tetap bekerja. Dan yang ketiga pengajuan keluar. Pada tahap ini karyawan mulai mengajukan resign kerja kepada tim, kemudian kepada tim HR. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Komang Budi Rizalante, NPM 531. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab turnover karyawan. Penyebab turnover karyawan dapat dianalisis dari 3 faktor, yaitu faktor individu, organisasi, dan juga geografis. Faktor individu. Adapun faktor individu yang meliputi yang pertama ada kepuasan kerja. Seberapa besar kepuasan karyawan dalam bekerja, apakah perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan work-life balance atau tidak. Yang kedua, beban kerja yang terlalu berat. Yang ketiga, durasi kerja yang sudah cukup lama dan ingin menemukan tantangan baru. Yang selanjutnya, mentalitas karyawan. Selanjutnya yaitu faktor organisasi. Adapun faktor organisasi yang meliputi yang pertama yaitu sistem kerja perusahaan yang cenderung represif dan tidak memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua yaitu sistem gaji yang tidak transparan. Yang ketiga yaitu tidak ada program manajemen karyawan baik secara individu maupun antar tim. Yang keempat adanya sistem kerja yang absolut dan tidak berpartisipasi dengan anomali
maupun persaingan di masa depan. Yang kelima yaitu transparansi. Selanjutnya faktor geografis. Faktor geografis sendiri biasanya dipengaruhi oleh jarak karyawan menuju kantor. Hal ini menjadi faktor turnover juga karyawan tersebut juga bekerja sudah lama di perusahaan ini. Selanjutnya ada 6 cara efektif menghitung tingkat turnover karyawan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Yang pertama yaitu turnover tahunan. Perhitungan tingkat turnover karyawan dengan periode setiap tahun adalah yang paling umum dilakukan. Berikut cara menghitung tingkat turnover karyawan target operasi tahunan. Jumlah pegawai yang bekerja dikali 100 jumlah pegawai tahunan plus jumlah pegawai akhir tahun. Yang kedua, turnover bulanan. Cara menghitung tingkat turnover bulanan, tingkat turnover karyawan target operasi bulanan. Jumlah pegawai yang berhenti bekerja dikali 100 rata-rata jumlah pegawai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Gede Giri Gautama, NPM 202032121537. Baik, saya lanjutkan. 3. Turnover fiskal. Cara menghitung tingkat turnover fiskal. Fiskal sama dengan jumlah pegawai berhenti kerja pada periode yang ditentukan per rata-rata jumlah pegawai pada periode yang ditentukan kali 100. Dan rata-rata jumlah pegawai untuk fiskal dapat ditentukan dengan cara berikut. Jumlah pegawai akhir periode min jumlah pegawai awal periode per 2. 4. First year turnover. Rumusnya first year 2 sama dengan jumlah pegawai berhenti kerja masa kerja kurang dari 1 tahun per rata-rata jumlah pegawai berhenti kerja secara umum dalam 1 tahun kali 100. Cara menghitung rata-ratanya, jumlah pegawai berhenti kerja akhir tahun min jumlah pegawai berhenti kerja awal tahun per 2. 5. Turnover voluntary employee. Rumus untuk menghitung turnover voluntary employee. Voluntary employee itu sama dengan jumlah voluntary employee per rata-rata jumlah voluntary employee kali 100. Menghitung rata-rata jumlah voluntary employee dengan cara ini, jumlah voluntary employee akhir tahun min jumlah employee awal tahun per 2. 6. Turnover involuntary employee. Cara menghitung turnover involuntary employee. Involuntary employee itu sama dengan jumlah involuntary employee per rata-rata jumlah involuntary employee kali 100. Menghitung rata-rata jumlah involuntary employee dengan cara ini, jumlah involuntary employee akhir tahun min jumlah involuntary employee awal tahun per 2. Cara menghitung persentase absensi karyawan. Contoh, misalnya seorang pekerja mengambil periode 1 tahun. Jumlah hari dalam setahun sama dengan 365 hari. Libur akhir pekan 104 hari. Hari libur nasional 11 hari. Cuti karyawan 12 hari. Jadi jumlah total hari kerja sama dengan 238 hari. Ketika seorang pekerja itu melakukan ketidakhadiran selama 10 hari dalam setahun, maka persentase kehadiran sama dengan jumlah hari tidak hadir dibagi jumlah hari kerja kali 100 sama dengan 1010 hari bagi 238 hari kali 100 sama dengan 4,2%. Persentase kehadiran sama dengan 100% min 4,2% sama dengan 95,8%. Jadi persentase karyawan A pada tahun tersebut adalah 95,8%. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.